menang tanpa ngasuh raki. Ketika menang pun nggak boleh ngasuh raki, nggak boleh ada pesta, nggak boleh mempermalukan yang lain. Kemudian didoyo tanpa aji. Jadi ketika kita hebat, tidak perlu dengan dukungan banyak partai politik, gitu kan. Peluru tanpa bolo, tidak. Ada nilai-nilai itu yang diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa, dalam penyelesaian konflik yang betul-betul diyakini suatu masyarakat. Ketika saya melihat prestasi Dora, saya ingin, karena saya hobi mengoleksi nilai-nilai kayak begitu kan, kemudian mulai dari Jepang, mulai dari Cina, hobinya. Nah ini saya nggak melihat yang bisa nanti nilai itu berlaku universal, kemudian masuk di dalam sistem hukum nasional, diakomodasi, kemudian kita gunakan untuk format manajemen konflik. Karena kelemahan di Indonesia sekarang ini kan kita nggak punya manajemen konflik yang bagus. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Terima kasih Bapak Profesor Dr. Adi Sulistiono SH.MH atas kesempatan ini. Jadi yang pertama, secara filosofis memang saya melihat konflik itu tidak pernah berakhir. Jadi setiap kata-kata saya sering itu menggunakan pengelolaan, how to manage konflik, bagaimana mengelola konflik. Kaitan dengan hasil penelitian saya ini, saya mengakui sendiri memang belum banyak membahas tentang bagaimana pengelolaan konflik, karena di lapangan saya temukan hanya konflik tertutup, atau istilah William Hendrick itu dalam bukunya How to Manage Conflict itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Itu pada stadium 1 saja. Nah, bagaimana polanya memang sudah tergambar, tapi tidak terlalu ekstrim. Yaitu saya angkat juga hasil diskusi juga Pak dari beberapa mahaguru saya di depan ini, bahwa di sana pengelolaan konfliknya dengan jalan musyawarah mufakat. Dan itu saya kaitkan lagi kepada korelasinya terhadap hukum Pancasila, sehingga dengan musyawarah mufakat ini sangat ampuh sekali. Begitu salah satu contoh saja, misalkan dalam suatu anak sungai itu ada yang menyerobot untuk memasang pukat saja, misalkan ada yang menegur berkelahi, misalkan itu dipanggil satu kelompok saja, musyawarah mufakat. Nah, inilah nilai-nilai restoratif justice. Jadi bukan hanya korban, bukan hanya pelaku, tetapi juga korban diajak jadi satu. Yang mencuri dan yang dicuri. Saya paham seluruh masyarakat Indonesia nilai musyawarah itu ada, tetapi ada semacam nilai yang memotivasi tadi ya, misalnya ngeluruk tanpa bolo, ya kan. Jadi kita menang tanpa ngasuh. Ada nilai-nilai yang muncul itu yang belum digali di masyarakat Saka. Mereka musyawarah, tetapi ada semangat yang luar biasa kayak orang Jepang kenapa musyawarah, karena ketika berkelahi itu aib secara moral, makanya dia nggak mau kan. Orang Korea juga demikian. Jadi ini yang belum Anda gali menjadikan satu nilai yang Anda senantiasa di sini banyak kata transformatif kan, mentransformatif nilai-nilai Saka dalam sistem hukum, tapi saya belum lihat itu kan. Kalau nanti dibukukan, nilai-nilai itu ditarik lagi lebih dalam, ini menjadi sangat luar biasa. Ada beberapa lagi pertanyaan. Karena saudara adalah Kelsenian, aliran Kelsen yang positivisasi, saya senang ketika saudara Pempedus meneliti ini. Bayangan saya Anda akan nguri-uri nilai-nilai itu. Nguri-uri Anda nggak tahu lagi nilai-nilai itu. Tetapi kok di dalam beberapa disertasi keinginan Anda itu adalah paradigma positivisasi, inginnya ke arah positivasi terus. Memang Anda Kelsenian kan, orang Kelsen kan. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kalau nilai-nilai HP2M sudah dipositivisasi dalam perda, semacam peraturan provinsi ya, itu apa bisa efektif, ya kan? Kita lihat sekarang di sana di Kalimantan Tengah, kalau kita lihat pengalaman ketika ada konflik nelayan di pesisir Kabupaten Kota Waringin Barat, tidak diselesaikan secara musyawarah, 28 kapal dibakar kan, seperti itu, ya kan. Kemudian kita melihat sengketa Bupati Pangkalan Bun sampai sekarang nggak berhasil, ya kan, pembakaran luar biasa.
maknanya nilai-nilai musyawarah itu ketika sudah dipositifisasi dalam Perprov itu juga dulu kepres kan di waktu kasus nelayan. Sekarang di peraturan provinsi juga ternyata nggak efektif. Tetapi Anda mimpi sekali ingin kan agar HP2N itu dipositifisasi, gitu kan? Karena padahal itu yang sebenarnya nggak menurut kami nggak begitu ideal. Contohnya justru bagaimana HP2N itu biar secara alami hidup sendiri, menyelesaikan sendiri, sehingga nggak tergantung negara. Kalau Anda lihat di halaman 32, 297, Anda ingin memanggil negara, Anda terbelah bagaimana negara harus intervensi, nanti kalau enggak nelayan menjadi kasihan, inginnya ke sana. Memang saya tidak mengkritik Anda karena memang paradigma Anda adalah paradigma Kelsen kan. Tetapi ketika Anda sudah meneliti hukum masyarakat nelayan Sakang, kalau Anda persempit kemudian nilai yang sudah Anda gali, kalau Anda ketemu tadi seperti yang sarankan pertanyaan pertama, kemudian disederhanakan menjadi positifisasi, menurut saya justru semakin malah dangkal, itu menurut saya. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Jadi saya berpandangan teori itu tidak amsih, jadi berkembang. Jadi mungkin saja seperti diungkapkan tadi kasus Kepres 1980 tentang Pukatro di Pangkalan Bun, itu terjadi memang. Tetapi ketika saya mengembangkan teori jadi antagonistik win-win solution, saya menemukan keduanya dalam satu struktur memang konflik, Prof. Tetapi ketika ada musyawarah di antaranya itu, maka terjadilah satu struktur. Nah, ini juga ada musyawarahnya, tetapi di dalam. Tapi tesis Anda nggak berhasil ketika Anda sekarang posisikan sengketa Bupati Pangkalan Bun. Sampai sekarang nggak konfliknya kan terus. Mana nilai-nilai masyarakat musyawarah di sana? Ketika itu dipositifasi dalam Perprov. Mungkin kesalahannya di mana kira-kira? Kesalahannya? Mungkin begini, Bro. Ada pepatah mengatakan satu keranjang ide itu dikalahkan hanya satu sendok penguasa. Jadi ide-ide yang mungkin harus musyawarah mufakat, termasuk juga yang nomor 2 ini bahwa nilainya HP2S ini dimasukkan atau ditransformasikan ke dalam dasar-dasar normatif, itu kan kekuasaan yang menentukan. Sehingga sebagai salah satu contoh aja, Perda 16 nomor 16 2008 itu sepertinya orang yang tidak tahu sekarang sudah tahu Udamang itu apa. Kemudian juga Undang-Undang Perda nomor 1 2010 membicarakan tentang insentif dan sebagainya. Oke Pak, kalau di masyarakat itu konfliknya kan konflik yang berat. Sedang Anda teliti di masyarakat Saka itu kan konfliknya stadium cuman yang satu, ya kan? Nggak sampai, kalau kanker kan yang paling berat stadium 4 gitu kan. Ini kan cuma satu pasti bisa disembuhkan, ya kan, satu ya. Ketika Anda mentransformasi ke kompositif, padahal di masyarakat itu konfliknya pasti kalau sudah jadi konflik itu mesti stadium yang 4, itu rumusan dan terapi Bapak nggak akan mungkin bisa, nggak mungkin kan kanker diberi balpirik kan, nggak akan mungkin kan, konfliknya sudah tinggi. Nah ini stadium formatnya kan stadium 1. Nah ini yang nanti aku harus diperhatikan agar disertasi ini, nilai masyarakat Saka ini, ketika nanti rekomendasi Bapak itu memang betul-betul diakomodasi di masyarakat Pangkalan Bun, ya kan, terutama di keseluruhan di Pangkalan Bun itu bisa betul-betul win-win solution, nggak ada sengketa. Yang terakhir Pak, kalau boleh Pak. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Adi, sudah melampaui 3 menit. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Endang Sumiarni SIM. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Tapi tadi saya ingat Prof. Adi ngalah dhuwur kasane ya Prof ya. Kalau sekarang tuh kadang ngalah dhuwur kasane ya. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin minta klarifikasi atau penjelasan dan lain sebagainya. Yang pertama, saya membaca disertasi Saudara Promovendus, tertarik mengenai peran para wanita di dalamnya.
para wanita dipaparkan di sini, dideskripsikan bahwa ia terlibat aktif persiapan perahu sampai menyiapkan jala, sampai nanti ia bermata pencaharian menelusuri saka-saka yang jumlahnya 150 saka, diperkirakan itu melibatkan peran kaum perempuan. Di sisi lain, masyarakat ini penganut garis keturunan atau kekerabatan parental, bukan matrilineal. Nah, justru itu saya minta penjelasan. Apakah ada nilai kesetaraan yang sudah ada tertanam secara tradisional atau secara hukum adat di dalam masyarakat Saka setempat? Sebab kalau nilai kesetaraan itu dikaitkan teori gender dari barat itu baru tahun 1970. Nah, dari situ nilai-nilai itu apakah itu juga bisa ditransformasikan ke dalam hukum nasional? Silakan. Terima kasih Bunda Profesor Dr. Anda MG Endang Sumiarmi SHM HUM. Kembali kepada fokus pertanyaan Prof tentang peran wanita terkait dengan apakah nilai kesetaraan antara gender dan hukum itu bisa ditransformasi ke dasar-dasar hukum normatif dan seterusnya. Yang pertama sekali adalah kalau dipertanyakan tentang kesetaraan secara normatif itu ada ketidaksetaraan. Ini beda antara gender dan seks. Kalau gender itu perbedaan nilai-nilai sosial, psikologi dan seterusnya. Kalau seks itulah anatomi, perbedaan anatomi tubuh. Nah, saya katakan ketidaksetaraan ini ada beberapa data yang sudah saya ungkapkan di sana. Saya bentukkan juga tabel dan sebagainya. Antara perempuan dan laki-laki dalam hal mengambil keputusan. Kalau mencari ikan dalam bahasa kami di sana itu mengiwak, perempuan temannya mencari ikan juga banyak anak-anak juga sebagian besar perempuan, termasuk juga memikirkan, memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan saka itu sendiri. Tetapi ketika terjadi konflik atau sengketa atas keberadaan saka itu, maka disitulah kita temukan ketidakseimbangan, unequal, ketidakseimbangan. Antara lain, dari sekian belas para penentu keputusan itu tidak satu pun saya temukan yang memutuskan perkara-perkara yang kecil itu, yang sifatnya stadium 1 itu dilakukan oleh perempuan, sehingga itu semuanya laki-laki. Sehingga dengan demikian kalau ditransform ke dasar-dasar normatif, mungkin kan hukum itu kan berdasarkan faktual, rasional. Jadi mungkin disinilah tugas negara untuk mengarahkan itu. Walaupun kita mengenal teorinya Roskopon bahwa hukum sebagai proses, Egen-Ehrlich hukum sebagai fakta dan sebagainya. Tetapi juga tidak bisa juga dibiarkan begitu saja, diarahkan karena itu nilai-nilai baik itu kata. Saya katakan transform. Baik, ya. Baik. Sampai di sini kemudian berkembang. Kalau kaum perempuan berperan mencari nafkah, berarti mencari nafkah di situ karena dia bermata pencaharian, sumber utamanya adalah saka-saka itu. Tapi pada saat terjadi sengketa atau konflik dan itu stadiumnya kadang 1 gitu, itu kaum perempuan itu tidak dilibatkan dalam penyelesaiannya. Berarti yang konflik itu sebenarnya apakah juga kaum perempuan sendiri itu sesama pencari nafkah? Ini harus dipaparkan dulu. Ataukah yang sengketa justru kaum laki-laki? Karena di situ sebenarnya yang berkepentingan terhadap saka-saka itu kaum perempuan. Mohon penjelasan di situ. Yang berkonflik di lapangan jelas kebanyakan sama-sama perempuan. Ya. Tetapi yang mengambil keputusan juga satuan-satuan yang berbeda terhadap. Walaupun itu perempuan kebanyakan yang ada di lapangan, yang ada mengelola saka dan sebagainya, tidak berarti harus perempuan yang memutuskan. Tetapi keseimbanganlah yang mengatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu harus seimbang memutuskan dalam kasus yang bersangkutan.
Nah, dengan demikian sangat terang bahwa di sana terjadi ketidakseimbangan. Tetapi terjadi ketidakseimbangan ini kan dalam hukum-hukum tradisional kita mengenal religio magis, ya, bahwa laki-laki itu selalu yang ya dia mengampu, dia juga sebagai perwalian, kecuali itu para janda atau belum bersuami, itu lain persoalan. Tetapi perempuan selalu bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi juga senang juga begitu, bahwa suaminya ini kepala keluarga, inilah yang harus memutuskan. Tetapi dalam kacamata hukum itu tidak seimbang, karena hak perempuan juga sama dengan laki-laki, bisa memutuskan itu. Tetapi di dalam kenyataan fakta di lapangan tidak satupun perempuan memutuskan kasus-kasus demikian. Iya, lanjut sekarang mengenai perda. Di dalam perda saya sempat baca ada bab khusus mengenai penyelesaian sengketa sampai tingkat kecamatan. Kalau itu sudah diputus oleh kepala apa istilah di sana di tingkat kecamatan, itu final ya. Nah, lalu ada bab khusus mengenai sanksi. Pertanyaan saya, apakah saudara Promovendus juga sudah menghasilkan suatu hasil penelitian bahwa sanksi di dalam perda ini efektif? Ini dilaksanakan apa tidak pada saat menjatuhkan sanksi adanya konflik itu? Karena di situ ada dikucilkan dari masyarakat, kemudian dibuang dari persekutuan hukum dan sebagainya. Lalu ada bagian paling akhir, menurut hukum adat setempat, seperti itu. Jadi efektif apa tidak? Bisa dilaksanakan apa tidak sejak disahkannya perda? Ya, terima kasih. Kalau kita baca secara keseluruhan, bukan hanya pada teks tapi pada konteks perda itu, mungkin maknanya kita baca itu hanya kepada kedamangan, tidak menyinggung masalah hak kepemilikan. Itu makanya kalau itu perda itu paling tidak direkonstruksi, misalkan saja lalu di dalamnya dimasukkan nilainya HP2S, saya pikir juga sangat efektif. Sehingga HP2S ini kalaupun tidak dalam bentuk perda, saya katakan tadi dalam bentuk penetapan kepala desa. Karena di dalam perda itu khusus mengatur tentang kedamangan sampai ke mantir, bahkan sampai di sana ada yang lebih tinggi lagi. Tapi tidak khusus mengatur ini. Oleh karena itu, mohon maaf Prof, memang tidak banyak saya bahas karena memang tidak mengatur ini. Hanya nilai-nilai ini persanya yang ada. Baik. Memang tidak secara rinci detail, justru suatu bentuk norma kalau ada klausula sesuai dengan hukum adat setempat itu sebenarnya malah membuka peluang. Silahkan, karena di Kalimantan Barat itu belum tentu bentuk sanksi yang diterapkan masing-masing masyarakat adat itu sama. Kalau perda mempersamakan sanksi, pertanyaannya kalau beda-beda sanksinya, apakah justru itu bisa memberikan nilai keadilan? Oke, karena saya juga tidak akan ini karena Hans Kelsennya sangat kuat nih saudara Promovendus. Sementara kalau ada yang aliran hukum bahwa keadilan itu menurut hukum adat setempat. Dan itu dijamin di dalam hak-hak konstitusional yang sudah disebutkan Undang-Undang Dasar pasal 18 B ayat 2. Nah, sebenarnya andai kata tidak ada perda pun tidak masalah gitu. Justru kalau semua substansi atau hukum adat material diperdakan dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lalu itu menjadi peraturan perundang-undangan, bukan hukum adat lagi. Jadi sekarang yang dipertanyakan adalah di mana supaya ada rasa keadilan. Rasa keadilan anggota dari perspektif legislatif tentunya belum tentu sama dengan rasa keadilan menurut masyarakat setempat yang berbeda-beda meskipun satu Kalimantan Barat. Ya, tolong dikomentari. Masih ada waktu? Bisa, cukup. Oh cukup, ya sudah, direnungkan saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Endang. Selanjutnya saya persilakan Dr. M. Samsudin SIM. Saya persilakan Pak Samsudin. Terima kasih pimpinan sidang.
Prof. Adi tadi banyak mengemukakan istilah Jawa, ada nuruk tanpa bola, masih kurang ini Prof. Sugih tanpa bondo, nyekeliwat ora budet banyune, gondrong tanpa rambut, jajon tanpa bayar. itu banyak diplesetkan gitu. Baik, saudara promovendus, sebentar lagi jika Anda nanti dinyatakan lulus pada ujian promosi kali ini, Anda akan menyandang gelar atau predikat kesarjanaan tertinggi, doktor kan itu ya, kalau lulus nanti itu ya, jika lulus. Kalau kita mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia, kata doktor itu sinonim dengan kata ahli atau pakar di bidang keilmuan tertentu. Dan yang namanya makhluk doktor ini di Indonesia itu jika dibandingkan dengan negara lain itu masih dibilang makhluk langka, karena baru ada sekitar 14.000 dokter di Indonesia itu. Dan jika dibandingkan dengan negara misalnya India itu sudah ada 500.000 dokter, Tiongkok juga sudah 500 ribuan dokter, Indonesia baru 14.000. Nah ini berbahagia sekali nanti kalau Anda lahir sebagai dokter sebentar lagi ya. Nah, disertasi saudara berjudul Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan disertasi saudara ini, supaya jenis kelaminnya itu jelas dari dokter Anda sebentar lagi yang mau lahir ini. Pertanyaan saya, kira-kira saudara ini akan menjadi pakar atau ahli dengan disertasi Anda itu di bidang apa? Apakah pakar hukum ada? Di sini Anda mengumpulkan pendekatannya itu banyak sosiologi hukum. Apakah nanti Anda akan jadi sosiolog hukum? Apakah Anda akan jadi antropolog hukum? Atau mungkin akan menjadi pakar hukum tata negara, hukum tata negara adat? Coba declare saudara di dalam kesempatan kali ini. Yang mantap yang mana kira-kira? Ya, terlepas saya mempunyai keilmuan mungkin agak ahli atau sangat ahli, tetapi saya berkeinginan ingin menjadi ilmu hukum. Seorang ilmuwan hukum ya, melakukan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum, ya, mantap. Lebih dikenal dengan sosiolegal. Tapi penelitian saya selalu mengarah kepada hukum yang cuma kalau sosiologi itu bukan pakar gitu ya, itu kan pendekatan dalam keilmuan. Ya, pendekatan sosiologi. Jadi sosiolog hukum ya. Ilmu hukum. Pakar ilmu hukum. Oke, terima kasih. Nggak usah terlalu sepaneng gitu ya. Nanti bisa direnung-renungkan yang pas yang mana, soalnya substansinya itu hukum adat. Kalau saya menyarankan Anda pakar hukum adat itu malah bagus, karena yang dibahas banyak hukum adat dan itu langka juga gitu ya. Dari yang langka ke yang langka paling langka gitu ya. Oke, selanjutnya tadi Anda banyak menyebut, juga saya baca disertasi Anda dari awal sampai akhir itu menyebut istilah transformasi hukum itu ya, itu banyak sekali dikemukakan ya. Saya ingin tahu dari saudara sebetulnya yang Anda maksud dengan transformasi hukum itu seperti apa sebetulnya, asumsi-asumsi dasarnya ya, terutama transformasi hukum saka ini juga harus dijelaskan ya, mau dibentuk seperti apa ya. Apakah HP2S dengan transformasi itu mau dibawa kemana dengan adanya transformasi itu? Apakah dengan transformasi tersebut justru tidak akan menghilangkan sebetulnya eksistensi dari hukum adat itu sendiri, terutama HP2S? Apakah tidak tepat Anda itu menggunakan sebetulnya harmonisasi biar berjalan seiring saja lah, nggak usah dikutik-kutik, kalau nanti nggak laku, nggak fungsional ya udah hilang sendirinya, itu nggak usah ditransformasi gitu ya. Gimana Pak, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi hukum saka itu? Oh ya, terima kasih kepada Bapak Dr. M. Samsudin SHM. Yang dimaksud transformasi itu adalah mengambil nilai-nilai baik dalam hal hukum. Jelas nilai-nilai baik transformatif yang sering saya angkat di sana adalah nilai-nilai baik
yang ada di ranah living law. Contoh konkretnya juga. Contoh konkretnya adalah penguasaan dan pemilikan saka yang ada di situ, yang hidup di masyarakat itu fungsional sampai sekarang, tetapi sampai saat ini belum cukup saya lihat dasar-dasar normatif untuk mengatur itu. Mengatur yang dimaksud bukan mengatur ansih, mengatur peraturan perundangan pasal demi pasal, tetapi juga bentuk bisa saja perlindungan sehingga keasliannya tetap terjaga. Kenapa? Di lapangan saya sangat khawatir sekali. Bukti kepemilikan itu terakhir tahun 1947. Sudah lama sekali. Coba kalau itu negara itu peduli, masyarakatnya juga peduli, sehingga menetapkan lagi peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan desa untuk agar surat-surat kepemilikan saja misalkan saja, atau batasan-batasan saja yang kalau secara tradisional batas itu kan simbol-simbol saja, tapi diperkuat lagi secara modern. Karena tidak cukup masyarakat itu yang mengkonsumsi hukum, tapi juga masyarakat luar juga bisa. Oke, kalau masyarakat itu dia mengerti, oh sungai ini milik saya, oh ini batang ini milik saya. Tetapi kalau orang luar itu bisa. Oleh karena itu negara saya pikir memang harus intervensi di sana. Tetapi intervensi bukan menggebyah-uyah, merusak-rusak tatanan itu. Seperti halnya undang-undang desa, lalu didesokan cuma seluruh Indonesia kan, padahal ada kampuang, ada care kalau di sana ada kepala padan dan segala macam. Itu kan harusnya dikembalikan lagi, termasuk ini kalau ada peraturan perundangan melindungi. Bukankah yang Anda maksud transformasi kan dirubah, nilai-nilai ada dirubah. Kalau nggak salah tadi itu banyaknya mau dipositifkan. Apakah itu maksudnya transformasi itu? Nilai-nilai adat yang ada di situ kemudian ditransform, dirubah menjadi dipositifkan. Ya mungkin dirubah itu include, tetapi bukan dirubah makna transformasi. Nilai-nilai yang tidak baik dirubah menjadi baik bisa saja terjadi. Nah, kan tidak semua hukum-hukum tradisional itu baik. Oleh karena itu dipilah dan dipilih sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, mana kira-kira yang baik, itulah yang ditransform. Cukup ya. Selanjutnya, Anda tadi juga dengan berapi-api menyebut ada istilah Pancasila, hukum adat dan juga HP2S itu ya. Coba Anda lihat, cek pada halaman 28 angka 3. Di situ dikemukakan ya. Dikemukakan bahwa HP2S adalah hukum yang sudah ada sejak tahun 1900-an dan seterusnya. Gitu ya Mas ya? Betul ya? Ya, betul. Kemudian pada halaman 28 angka 5 dikemukakan bahwa hukum adat dan HP2S sama-sama bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seperti itu ya? Betul itu ya? Ya, betul. Ya, yang menjadi pertanyaan sebetulnya di sini. Lebih duluan mana sebetulnya adanya antara Pancasila dengan hukum adat dan HP2S? Kalau kita mana yang benar sebetulnya, Pancasila bersumber pada hukum adat dan HP2S atau sebaliknya HP2S dan hukum adat bersumber pada Pancasila? Kalau saya telusuri secara historis, Pancasila itu lebih duluan ada. Bukan 1 Juni lahirnya. Itu hanya istilah yang oleh Soekarno dan kawan-kawan yang diatur aviasi dan sebagainya itu, tetapi nilai-nilai sudah sejak zaman Mojopahit, bahkan lebih jauh lagi itu sudah ada nilai-nilainya. Jadi kalau teksnya betul Pancasila, apalagi harfiahnya gitu. Kalau leksikalnya, nilai-nilainya sejak ini negara rakyat Indonesia lahir sudah ada. Persatuan dan kesatuan sudah dulu. Bahkan wilayah kita bukan hanya sebatas ini, sampai ke luas sekali. Oke, berarti Pancasila itu bersumber pada hukum adat gitu ya? Kesimpulannya? Bukan. Itu saya sangat jelas saya posisikan antara hukum nasional, hukum adat, HP2S, kemudian nilai-nilai Pancasila. Semua hukum di Indonesia ini harus bersumber dari Pancasila. Jadi HP2S ini sama hukum adat bisa saja sama, ada nilai-nilai yang sama, tetapi sama-sama bersumber kepada hukum Pancasila. Saya masukkan seperti itu. Terima kasih. Nggak apa-apa, nanti direnungkan lagi, nggak apa-apa itu ya. Tapi ada ketidaklogisan, soalnya kan disebutkan duluan lahir itu ya, HP2S sama hukum adat itu, Pancasila kan belakangan. Iya, saya merujuk kepada tahun-tahun lahirnya.
Jadi itu ukuran saya. Terima Oke, kasih. Oke. Selanjutnya masih ada waktu? Waktunya Satu lagi Prof, mungkin saya ingin aja. Pada halaman ini, halaman Romawi 12, saudara mengucapkan terima kasih kepada Profesor Gayu, Profesor Adi, Profesor Endang, dan terakhir kepada saya. Itu disebutkan baik sebagai tokoh masyarakat maupun akademisi. Nah, apakah saya itu juga termasuk tokoh? Saya kok nggak merasa tokoh itu? Nggak usah dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Saya jawab. Selanjutnya waktu tinggal 13 menit untuk Bapak berdua. Jadi untuk promotor dan co-promotor, jadi silakan Prof Jawahir mengatur sendiri lah. Jadi kalau Profesor Jawahir 10 menit, Prof Dita tinggal 3 menit. Silakan Prof Jawahir. Baik, terima kasih. Kita hari ini menyaksikan betapa tidak pastinya hukum itu. Kenapa? Sebab Promopendus mengemukakan kepada kita bahwa HP2S itu adalah merupakan fenomena apa yang disebut dengan teori living law, ya, atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya living law itu, dan apakah HP2S itu termasuk living law atau bukan? Silahkan Promopendus menjawabnya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Jawahir Tontowa SH. Saya berangkat dari pemikiran Eugen Ehrlich, kemudian juga pakar sejarah hukum Friedrich von Sapigny, kemudian juga di sana sebenarnya ada nilai dari Horace Coupon, walaupun itu ada proses. Maka living law itu saya maknai bahwa hukum yang hidup di masyarakat. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada bagaimana hukum itu ada, seperti teorinya Jeremy Bentham bahwa hukum itu adalah harmoni. Hukum dibuat untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat atau komunitasnya. Jadi hukum yang hidup di masyarakat itu yang saya sebut living law itu seharusnya paling tidak ada unsur yang harus. Pertama ada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kemanfaatan ini kalau kita terjemahkan lagi ke dalam makna kehidupan itu adalah kesejahteraan sebenarnya. Oke, stop. Apakah pasal 18B ayat 2 itu termasuk upaya melindungi living law atau mendorong living law itu untuk lestari, atau living law itu memang tertentu harus dilindungi melalui perda? Itu 3 persoalan, sekaligus jawab, silahkan. Ya, terima kasih. Pasal itu sesungguhnya kalau kita cermati dari bahasanya itu menghormati dan melindungi. Lalu pada ayat yang berikutnya lagi, pasal berikutnya diatur oleh undang-undang. Yang undang-undang itu belum lahir sampai sekarang. Oleh karena itu pasal itu tidak cukup menurut saya. Kalau tidak dilahirkan undang-undang, undang-undang memerintahkan lagi kepada undang-undang organiknya lagi untuk membuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi hukum adat. HP2S. Karena HP2S ini sesungguhnya harus bukan hanya sekedar dilindungi dari orang lain, tapi diberdayakan sehingga masyarakat itu menikmati bahwa hukum itu indah, hukum itu sedap, hukum itu adalah nilai kesejahteraan, bukan sosok yang menakutkan. Oke. Demikian. Jadi apakah salah jika ke depan ada undang-undang perlindungan dan pengakuan hukum adat yang salah satunya itu juga adalah lahirnya perda mengenai HP2S misalnya? Saya pikir sangat tepat sekali, tetapi dalam teori prediksi itu saja tidak cukup. Lambat laun akan lagi harus lahir lagi, apalagi tidak mencantumkan HP2S misalnya. Baik, Terima kasih. terima kasih, dan saya kira ini adalah awal Anda untuk meneliti independen. Jadi dokter itu awal untuk bisa meneliti tanpa yang lain. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Prof Jawahir. Saya serahkan terakhir kepada Prof Sidi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang, Saudara Promopendus. Saudara, saya pandang mempunyai moralitas yang sangat tinggi.
ingin mengangkat sesuatu yang kecil, yang remeh ya, hanya sungai yang kecil. Sungai yang besar saudara malah nggak akan angkat ya. Sungai yang kecil tempat nelayan di daerah Saka mencari ikan, dan itu ada di pedalaman Kalimantan, namanya Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Itu dalam peta juga nggak nampak itu. Sehingga kalau orang ditanya Saka itu apa, letaknya di mana, barangkali orang bertanya-tanya. Tapi saudara mempunyai semangat untuk mengangkat yang kecil ini sebagai objek material dari sebuah disertasi, diangkat di lembaga yang sangat terpuji ini, Universitas Islam Indonesia. Bahkan saudara ingin ini menyumbangkan, memberi kontribusi kepada perundang-undangan sistem hukum internasional, sistem hukum nasional. Saya salut. Saya mencoba bertanya, apakah usaha saudara ini berhasil atau tidak? Memang tidak sekedar pada ujian hari ini, tetapi kelanjutan dari pemikiran saudara ini bisa diterima tidak oleh pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya satu hal. Dikatakan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kata-kata dilindungi. Saya mempertajam pertanyaan dari Prof. Jawahir. Dilindungi, kata-kata dilindungi itu maknanya kayak apa sih? Yang terhormat, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sucipto SHMH. Sebenarnya pemaknaan dilindungi itu sangat multi tafsir, tetapi seyogyanya melindungi itu mengandung unsur-unsur kenyamanan bagi yang dilindungi, termasuk juga HP2S ini. Oleh karena itu, melindungi itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan-pengakuan, tetapi juga ada action. Sehingga dalam disertasi saya katakan law action. Jadi ada tindakan. Ada tindakan itu karena ada masalah. Masalahnya apa? Kok hukumnya turun-temurun ada, kenapa tidak dipelihara?